My name is Philip Myers, the head of school for the International Division of BPK Penabur, Jakarta. Investing in education is perhaps the most important investment that any parent can make. When we invest in our children's education, we invest in the future. You may ask, why should I enroll my child or children in Penabur International? Why? Because at Penabur International, the investment is an investment that brings about proven results. Penabur was established in 1950 and has been operating, growing ever since. Penabur International, as one of the leading schools in Jakarta, has a strong reputation of academic excellence. At Penabur International, students are challenged to excel beyond their dreams. Students develop critical thinking skills, learn to identify problems, and provide solutions while becoming leaders with strong character based upon Christian values. At Penabur International, students are equipped and prepared to face the global issues by the various foreign and local teachers who are highly qualified to teach the international curriculum with passion and with enthusiasm. Penabur International has a strong partnership with Cambridge International and is accredited by Pearson Assured. At Penabur International, students enjoy the learning process as they prepare for a guaranteed university pathway through a collaboration effort with NCUK, a consortium of schools. Penabur International youth who are aspiring to higher education are not hampered by the level of their parents' education or even other background factors such as income level. For at Penabur International, opportunities are equally available to everyone. Choose today to seize the opportunity of a lifetime in the lifetime of the opportunity. Choose today, Penabur International. Selamat datang di Rumah Sakit Ukrida, berlokasi di Jalan Arjuna Utara nomor 6, Jakarta Barat. Rumah sakit seluas sekitar 30.000 meter persegi ini berada satu area dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana. Dalam melayani, kami berpegang pada slogan Healing with Care, Caring with Heart. Kami berharap kehadiran kami dapat menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat untuk menjadi sehat. Honest, eager, A-star value, responsif, dan teamwork merupakan nilai-nilai yang kami junjung dalam memberikan pelayanan. Sejumlah fasilitas kami adakan untuk menjalankan salah satu misi Rumah Sakit Ukrida, yaitu menyediakan fasilitas yang memadai dan berkeadilan bagi pasien, di antaranya radiologi, Intensive Care Unit atau ICU, Neonatal Intensive Care Unit atau NICU, ruang operasi, Central Sterile Supply, Departemen atau CSSD, dan fisioterapi. Demi memaksimalkan pelayanan, kami menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit. Penggunaan SIM rumah sakit ini juga dimaksudkan untuk meminimalisasi pemakaian kertas. Selain itu, kami juga menggunakan pneumatic tube untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat. Untuk
Untuk mengenal lebih jauh mengenai Rumah Sakit Ukrida, mari kita dengarkan penjelasan dari Direktur Rumah Sakit Ukrida. Rumah Sakit Ukrida merupakan impian yang sudah lebih dari 50 tahun yang lalu. Hal ini untuk mendukung pendidikan di Fakultas Kedokteran untuk menghasilkan dokter-dokter yang berkualitas. Dan pada tahun 2007, semangat ini selaras dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Setelah itu, berbagai usaha kami lakukan dan perizinan untuk mendirikan Rumah Sakit Ukrida didapatkan di tahun 2014. Direncanakan pada tahun 2020, Rumah Sakit Ukrida mulai beroperasi, tetapi seperti yang kita ketahui, di awal tahun 2020 terjadi pandemi, sehingga ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan. Saat ini, Rumah Sakit Ukrida akan mulai beroperasi dan akan melayani pasien-pasien COVID-19. Dalam konteks pandemi COVID-19, kami berkolaborasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik itu Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan berbagai stakeholder lainnya. Harapan kami untuk Rumah Sakit Ukrida tentu untuk menunjang pendidikan di Fakultas Kedokteran untuk menghasilkan dokter-dokter yang berkualitas. Selain itu, sebagai institusi pelayanan kesehatan, tentunya kami juga akan memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Juga penelitian akan dilakukan di Rumah Sakit Ukrida, sehingga hasil-hasil yang didapatkan dapat bermanfaat untuk masyarakat. Untuk mencapai harapan-harapan tersebut, nilai-nilai akan kami tanamkan, khususnya bagaimana Rumah Sakit Ukrida dapat memanusiakan manusia. Artinya bagaimana setiap pasien, keluarga pasien maupun karyawan yang terlibat dapat merasa dipedulikan ketika berada di Rumah Sakit Ukrida. Mimpi 1967 itu pun telah terwujud. Kini kami hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan pelayanan terbaik. Selamat malam. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih menyampaikan salam sejahtera dan selamat mengikuti kebaktian malam tahun baru online secara premier. Kita akan memasuki pergantian tahun 2021 dan di momen akhir tahun ini adalah saat yang tepat untuk merefleksikan diri perjalanan hidup kita sepanjang tahun. Apakah kita sudah bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2020? Apakah kita sudah bersyukur untuk setiap berkat dan anugerah yang telah dicurahkan kepada kita sepanjang tahun 2020? Sebelum kebaktian dimulai, kami akan memberikan beberapa informasi sebagai berikut. Kebaktian Tahun Baru Online. Majelis Jemaat mengundang umat untuk mengikuti kebaktian Tahun Baru Online besok, Jumat tanggal 1 Januari 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan tema Bersahabat dengan Waktunya. Persembahan Natal. Syukur kita kepada Allah dan kesadaran bahwa Allah telah memberi banyak merupakan alasan mengapa kita memberikan persembahan dengan sukacita yang besar.
Karena itu, pandemi bukan halangan untuk kita tetap bersyukur. Hanya caranya saja yang berbeda. Bila umat belum menyampaikan persembahan Natal, silakan mentransfer ke rekening virtual GKI Kayu Putih nomor 5276107 atau rekening lainnya. Umat yang terkasih, marilah kita memulai kebaktian malam tahun baru ini dengan menggunakan tata ibadah khusus. Umat dipersilahkan mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi kita semua. Ketika Tuhan menuntun kehidupan kita sampai pada penghujung tahun 2020. Dan syukur kepada Tuhan untuk cerita tentang tahun ini yang sudah dilewati. Aku hendak bersyukur atas kasih setia Tuhan yang selalu baru dan tidak berkesudahan. Marilah kita datang kepada Allah Sang Sumber Kasih, yang mengangkat manusia serta menebus. Terpujilah namanya sebab besar hikmat-Nya. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amat lekat hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Saudara-saudara, tahun 2020 memberikan suatu pandangan yang berbeda. Sebelum memasuki tahun ini, ada begitu banyak harapan dan antusiasme. Namun pandemi COVID-19 mengubah segalanya. Ada begitu banyak keluh kesah, ketakutan, dan kekhawatiran yang menyertai perjalanan tahun 2020, baik dalam kehidupan pribadi dan keluarga, maupun dalam kehidupan bergereja dan bernegara. Semua berubah, namun penyertaan Allah tidak berubah. Di penghujung tahun ini, sebelum menutup hari, mari kita berhenti sejenak, menundukkan diri, meneduhkan hati, bersyukur dan mengakui bahwa karena kasih Tuhan yang ajaib, kita bisa sampai di hari ini. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang membuat hidup kami menjadi begitu berat, seakan-akan tanpa harapan. Ada begitu banyak keluh kesah, ketakutan dan kekhawatiran yang menyertai perjalanan di tahun ini. Namun kasih Tuhan membuat kami tertegun. Kasih Tuhan membimbing dan membuat kami tenang. Sebab Engkau memberikan hikmat pada kami. Saat kami harus membuat pilihan dan keputusan, hikmat-Mu mencerahkan pikiran kami, memberanikan kami menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Ya Tuhan, di penghujung tahun ini kami bersyukur kepadamu. Engkau telah melimpahkan yang terbaik bagi kami dan keluarga kami. Menghadapi hari esok, biarlah Engkau tetap menjadi yang utama dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus melakukan dan menyebarkan kasih-Mu yang ajaib.
ajaib. Saudara-saudara, di penghujung tahun ini kita diajak untuk melihat perjalanan tahun 2020 melalui hikmat Allah. Sehingga bukan semata-mata pikiran dan perasaan manusia yang berkuasa, melainkan rencana Allah yang penuh misteri itu. Agar di dalam hikmat Tuhan, kita dapat melihat tahun 2020 sebagai tahun yang juga diisi oleh syukur dan penyerahan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Allah mau memberi rahmat-Nya kepada kita melalui penebusan Kristus. Ketika kita percaya dan yakin pada kuasa-Nya, Ia berjanji akan menjaga kita hingga harinya kelak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, berbicaralah agar kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Tolonglah Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, agar kami manusia yang berdosa ini memahami firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mohon pencurahan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca kitab suci kita dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu tengah malam.
Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya lah korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan dekorasi yang ada di sebelah kanan saya pada saat ini, mari kita perhatikan. Dekorasi itu menunjukkan adanya ranting-ranting kering. Dan juga di situ ada seperti malaikat-malaikat. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa malaikat-malaikat itu sebenarnya terbuat dari masker. Masker yang melindungi kita selama tahun 2020 ini. Masker yang menunjukkan kepada kita tentang cerita di tahun ini. Tahun 2020. Tahun yang cantik angkanya. Di tahun 2019 lalu saya membayangkan banyak terjadinya peristiwa yang menyenangkan di tahun 2020. Mungkin ada banyak orang yang menikah di tahun yang cantik ini. Tetapi ternyata saya ingat
Tahun ini diawali dengan banjir besar. Setelah malam tahun baru di 2019, 2020 dibuka dengan banjir yang sangat besar. Bahkan banjirnya tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Waktu itu saya juga ingat ada raker di Penabur Internasional. Kita berapat membicarakan program-program untuk tahun ini, berdebat. Tetapi ternyata keesokan harinya dikabarkan bahwa Indonesia akan menjalani masa PSBB. Semua yang sudah diprogramkan, semua yang sudah direncanakan, semua yang sudah diharapkan ternyata berubah. Tahun ini, nanti kita cerita tentang tahun ini. Setelah PSBB, kita juga diperhadapkan dengan banyak kisah-kisah yang membuat kita sedih. Beberapa anggota jemaat dan juga simpatisan yang aktif di GKI Kayu Putih maupun juga keluarganya, Tuhan panggil pulang. Dengan kepedihan karena kita satu keluarga tapi kita tidak bisa bersama-sama hadir pada pemakaman orang-orang yang kita cintai. Belum lagi banyak juga calon pengantin yang sedih karena berharap untuk merayakan pernikahan dengan megah, tapi ternyata harus diundur, ataupun kalau diadakan dengan begitu sederhana. Saya juga mengingat orang-orang yang mengalami KDRT, terjebak di dalam rumah, tidak bisa keluar di dalam rumah, tetapi melihat kekerasan terjadi. Entah suami pada istri, istri pada suami, anak-anak terhadap orang tua terhadap anak. Maka kemudian kita bertanya, apa yang mau kita ceritakan tentang tahun ini? Belum lagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah menyelesaikan tugas akhir, tetapi diwisuda dengan cara online. Kita kehilangan ritual-ritual kehidupan yang biasa kita lakukan bersama. Apa yang mau kita ceritakan tentang tahun 2020? Ketika tema hari ini berkata, nanti kita cerita tentang hari ini. Tentu saja saya bergumul. Apa yang mau diceritain? Apakah semuanya hanya serentetan kesedihan saja? Atau apa? Barangkali ini jugalah yang digumuli oleh para penulis dari kitab raja-raja yang kita baca. Kitab raja-raja yang tadi kita baca bagiannya tentang Raja Salomo, itu ditulis pada masa ketika bangsa Israel berada di pembuangan. Dan pada saat bangsa Israel berada di dalam pembuangan, bisa membayangkan apa yang terjadi. Karena mereka ada di tempat asing, bukan di negeri asalnya, mereka terpisah dari keluarga mereka. Bahkan ada yang sampai meninggal tidak lagi berjumpa dengan keluarganya. Yang dibawa ke dalam pembuangan adalah orang-orang yang cerdas, yang bisa memberikan kontribusi bagi penjajah mereka. Mereka juga diberi makan dengan cukup. Kalau kita ingat kisah Daniel misalnya, dia kan dikasih makan segala rupa ya, tapi dia memilih untuk tidak makan makanan orang-orang yang ada di Babel.
mereka bertanya tentang Tuhan. Tuhan, apa yang mau kita ceritakan tentang tahun-tahun ini? Apa yang mau kita ceritakan tentang tahun-tahun di Babel ini? Nah, saudara, kegelisahan-kegelisahan ini yang membingkai apa yang mau kita ceritakan tentang tahun ini. Berada di pembuangan itu tidak enak. Saya bayangkan pengalaman mereka ini seperti pengalaman para orang-orang yang dikira PKI pada tahun 65. Mereka pindah ke luar negeri mencari pertolongan, kabur, kemudian kembali ke tanah airnya, ke Indonesia setelah tahun 65 dengan kondisi ketika ternyata keluarganya sudah meninggal. Tidak bertemu lagi. Terpisah jarak, tanpa surat kabar, tanpa kisah. Berat. Apa yang mau diceritakan tentang tahun ini? Tapi menarik di sini buat saya, ketika kitab raja-raja ini ditulis, berarti kita harus membayangkan sebuah konteks yang begitu berat. Ketika kita membaca kisah tentang hikmat Raja Salomo, tentang bagaimana Tuhan menjanjikan kuasanya pada Salomo, memberikan hikmat, ketika kita melihat Tuhan memuji Salomo, kita tidak boleh melepaskannya dengan apa yang terjadi di belakangnya. Karena rupanya di awal, di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 di sini sampai yang ke-15, kita memang melihat Salomo sebagai tokoh yang sangat bijaksana. Selanjutnya juga kita melihat bagaimana dia memecahkan perkara. Kita melihat dia juga orang yang rendah hati, tetapi ternyata itu tidak selama umur hidupnya. Pada bagian belakang kisah-kisah hidupnya kita melihat dia menikah dengan perempuan-perempuan dari bangsa-bangsa lain untuk tujuan politik. Kalau orang zaman dulu menikah untuk membangun kekuatan militer, kerjasama diplomatis gitu ya. Tapi ternyata itu malah menjauhkan Salomo dari Tuhan. Karena Salomo ternyata malah menyembah allah-allah lain. Itulah yang menyebabkan mengapa Salomo akhirnya tidak lagi setia pada Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan mengapa akhirnya bangsa Israel pun menjadi terpecah dua. Israel Utara, Israel Selatan. Setelah pemerintahan Raja Salomo, mereka terpecah, dan setelah itu Israel Utara dijajah oleh Asyur, Israel Selatan dijajah oleh Babilonia, dan akhirnya mereka dibawa ke dalam pembuangan karena mereka melupakan Tuhan. Inilah yang menyebabkan mengapa mereka ada di Babel. Jadi ketika mereka, orang-orang Babel, orang-orang Israel yang ada di Babel itu bercerita tentang tahun ini, tahun ketika mereka ada di pembuangan, maka mereka kemudian melakukan apa yang disebut dengan mengingat kembali. Mereka mau memaknai kenapa sekarang saya ada di sini. Maka mereka kemudian mengilas balik ke belakang untuk mendulang makna, mengambil makna, dan kemudian menjadikan itu sebagai sebuah pemahaman. Maka itu mereka menulis kitab ini. Karena mereka menulis kitab ini sebagai bagian dari perjuangan untuk bertahan hidup. Bercerita adalah bagian dari perjuangan hidup. Bercerita adalah seni dari bertahan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ya ada yang baru mengalami kedukaan, taruh kata keluarganya meninggal, maka biasanya dia bercerita, menceritakan apa yang terjadi, menceritakan
kenangan-kenangannya, untuk menemukan makna sehingga dia bisa bertahan hidup. Bercerita adalah seni bertahan dari trauma. Bercerita adalah seni bertahan dari luka. Karena itu mereka menulis kisah ini. Mereka bercerita tentang kisah ini karena mereka berusaha untuk bertahan di tengah kondisi di pembuangan. Barangkali inilah juga yang harus kita lakukan bersama. Kenapa kita harus cerita tentang tahun 2020? Tahun dimana tahun ini berat. Kita kehilangan, kita mungkin tidak bisa diwisuda, kita mungkin ngalamin dipecat, di PHK, kita kehilangan orang yang dicintai. Kita perlu bercerita, kita perlu menceritakan ini sebagian-bagian dari proses untuk bertahan. Karena ketika kita bercerita ada yang mendengar, dan dengan didengar saja sudah cukup. Maka itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sama-sama berat tahun ini. Tapi baik jika kita saling bercerita. Kadang-kadang ketika kita lagi dalam pergumulan, kita juga tidak mau mendengarkan. Karena kita merasa sudah berat. Padahal dengan saling bercerita, kita memberikan kekuatan. Bukankah di dalam kehidupan rumah tangga pun banyak orang yang bertengkar karena merasa tidak pernah didengarkan. Kita mau saling mendengarkan cerita. Maka hari ini ketika kita bersama-sama di sini, di rumah masing-masing ada sebuah kebaktian keluarga, kebaktian tutup tahun, maka berceritalah, saling berbagilah. Kalau yang sendirian, ataupun kalau yang berduka karena anggota keluarganya meninggal, marilah kita coba bercerita kepada anggota keluarga yang lain, atau kepada teman-teman. Atau kalau hati kita tergerak, teringat pada saat ini, oh saya ingat dia, kontaklah dia lalu lewat telepon. Biar kita saling bercerita sebagai sebuah seni bertahan hidup di dalam tahun yang kering. Tetapi satu hal lagi, kenapa mereka, orang-orang Israel di pembuangan, menulis kisah satu raja-raja ini? Mengapa mereka menulis kitab ini? Mengapa mereka bercerita? Karena selain untuk bertahan dari trauma, maka yang kedua, mereka bercerita untuk mengingat apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Mereka sadar bahwa kondisi yang mereka alami saat ini tidak terlepas dari kondisi apa yang terjadi di masa lalu. Karena orang tua mereka meninggalkan Tuhan. Karena apa yang menjadi fokus dalam hidupnya adalah berhala-berhala dan bukan Tuhan. Maka mereka menulis cerita ini untuk mempersiapkan diri mereka dan juga generasi selanjutnya agar terus mengingat Tuhan. Maka kita ingat di sini di dalam 1 Raja-Raja 3. Ketika Salomo meminta kepada Tuhan hikmat, maka ada janji Tuhan, jika Salomo tetap hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, kata Tuhan. Janji Tuhan bagi orang-orang yang setia. Ketika kita tidak setia, Tuhan setia. Bagi saya sendiri, mengingat kesetiaan Tuhan ini, saya mengingat betapa Tuhan mencintai kita.
Dia menginginkan kita untuk kembali masuk ke hadirat-Nya. Dengan mengilas balik, kita masuk kepada apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Meninggalkan berhala-berhala yang kita miliki. Apa sih berhala-berhala zaman gini? Dosen saya, Dr. Andrew Root, dia seorang ahli dalam Children, Youth, and Family Ministry, berkata begini. Sebelum pandemi, manusia itu menggantungkan hidupnya pada masa depan. Kita merasa berarti ketika kita bisa mencapai A, B, C, D, E, F, G. Dan itu menjadi berhala di dalam hidup kita. Saat pandemi, bahkan kita nggak tahu apa yang terjadi pada esok hari. Ya bisa kuliah tapi nggak tahu gimana situasinya, ya apakah orang tua kita masih berumur panjang, ya kita nggak tahu apakah pasangan kita akan tetap ada bersama dengan kita nggak tahu. Apakah saya bisa mendapatkan hasil segala sesuatu dengan baik di wisuda onsite, ya nggak tahu juga. Itu kan yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita mungkin pada saat ini. Apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan dengan uang yang banyak? Ya belum tentu juga, nggak tahu kondisinya gimana. Akhirnya kita menggeser. Ketika kita membuat pencapaian-pencapaian kita itu sebagai berhala, kita sudah jauh dari Tuhan. Maka saat ini di masa pandemi kita belajar menemukan kembali inti dari spiritualitas, yaitu masuk ke dalam cinta Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita belajar untuk menemukan Tuhan. Ini dari inti dari kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Dari yang terhilang menjadi kembali ke akar. Disitulah kita akan menemukan pengharapan. Karena pengharapan bukan terletak pada apa yang kita capai, tetapi pengharapan terletak pada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apa itu pengharapan? Kalau tadi saya katakan pengharapan bukan ambisi, atas apa yang kita mau, maka saya akan menjelaskan arti pengharapan melalui sebuah lagu. Tapi saya tidak akan bernyanyi ya Bapak Ibu. Saya cuma bakal bacain aja liriknya. Jadi lagu ini ditulis oleh seorang yang namanya Natalie Slade. Lagu ini ditulis ketika dia mengetahui bahwa suaminya yang bernama Pendeta Ronald Slade didiagnosa kanker. Dan suaminya berkata kepada dia agar menyanyikan lagu ini di pemakamannya sebagai sebuah tanda pengharapan. Judulnya adalah Hymn of Promise. Nanti Bapak Ibu bisa cari di YouTube kayak gimana lagunya. Tapi saya akan bacakan terjemahan dari liriknya. Di dalam sebuah kuncup ada bunga. Di dalam biji ada bakal pohon apel. Di dalam kepompong ada janji yang tersembunyi. Kupu-kupu akan terbang dari dalamnya. Di dalam musim dingin yang bersalju, ada harapan akan musim semi yang akan datang. Namun tidak tersingkap sampai pada masanya. Sesuatu yang hanya Tuhan yang dapat melihatnya. Ada nyanyian di dalam setiap keheningan yang mencari kata-kata dan melodi. Ada fajar di dalam kegelapan yang membawa pengharapan untuk kita semua.
Dari masa lalu akan datang masa depan. Itu yang disebut dengan misteri. Tapi itu tidak terungkap sampai pada waktunya. Hanya Tuhan yang tahu. Di setiap akhir ada awal. Pada titik masa waktu yang tak terhingga. Di dalam keraguan ada iman. Dan di dalam kehidupan ada keabadian. Di dalam kematian ada kebangkitan. Dan juga kemenangan. Tidak tersingkap sampai pada waktunya. Pada waktu Tuhan, di mana Tuhan sendiri melihatnya. Kalau kita melihat dekorasi di samping, ini melambangkan tahun 2021. Di antara ranting-ranting kering ada mawar-mawar. Sama seperti tadi ya, di dalam biji ada pohon. Di dalam benih-benih bisa muncul bunga, dan itu yang kita harapkan di tahun depan. Walaupun gak tahu kapan munculnya, karena itu menjadi misteri bagi Tuhan. Tapi kita percaya bahwa ada satu harapan yang indah, dan harapan itu yang membuat kita bisa menjalani hari-hari. Harapan adalah seni mengenali kehadiran Tuhan dalam hikmat-Nya yang kadang tersembunyi. Ketika kita menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah, tetapi bersama dengan Tuhan, kita mengubah hal-hal yang bisa kita ubah. Seturut dengan kehendak-Nya, bukan seturut dengan kehendak kita. Selamat memaknai pengharapan di tahun ini. Selamat bercerita tentang tahun ini. Betul ada kepedihan, betul ada duka cita, betul ada kehilangan. Seperti yang dialami orang-orang Israel di pembuangan. Tapi ingat, di tengah-tengah penderitaan itu ada Tuhan yang setia. Amin. Musim hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Saya akan memandu doa ini bersama dengan keluarga Penatua Herbert, di mana orang tua akan mendoakan untuk anak dan juga anak juga akan berdoa untuk orang tua. Dan kita akan menutupnya dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Allah yang mengasihi kami berdoa pada saat ini untuk penanganan pandemi COVID di seluruh dunia. Tuhan tolong ketika saat ini kami bergumul dengan pendistribusian vaksin. Tuhan tolong agar Engkau memberikan hikmat bagi pemerintah dalam proses pendistribusian vaksin ini, baik di Indonesia maupun di seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Terkhusus Tuhan bagi negara-negara yang sulit secara finansial untuk mengadakan vaksin-vaksin ini, biarlah Tuhan menolong. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah bangsa Indonesia, kiranya Engkau terus menolong agar pemerintah kami diberikan hikmat untuk memberikan damai sejahtera bagi bangsa kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk GKI Kayu Putih, kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu agar GKI Kayu Putih dapat melayani dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam misi Allah bagi dunia ini. Dan saat ini Tuhan, kami juga percaya bahwa Tuhan juga mendengarkan doa-doa yang diucapkan oleh setiap keluarga-keluarga di dunia ini. Ya Bapa, berkatilah orang tua kami, berkatilah agar mereka memiliki kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Juga Tuhan, berkatilah pekerjaan dan setiap usaha orang tua kami ya Bapa, juga khususnya untuk menghadapi tantangan dalam pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami di seluruh negeri kami di Indonesia ini ya Tuhan. Terutama di masa pandemi ini ya Tuhan, semoga boleh kiranya Kau berkati mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka hikmat ya Tuhan, berikanlah mereka semangat Tuhan dan tetap sukacita di masa pandemi ini ya Tuhan, supaya mereka boleh tetap bersekolah maupun berkegiatan yang lainnya ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ini semua Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur saat kita mengerti betapa besar karya Allah dalam hidup sepanjang hari dan sepanjang tahun ini. Marilah kita nyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan Allah melalui persembahan hidup kita, seperti firman-Nya di dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Bapa di surga, Allah Bapa yang maha baik, Allah Bapa yang maha kasih. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu di akhir tahun 2020 ini untuk membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang begitu melimpah yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati, Engkau mau urapi persembahan kami ini untuk dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Mampukan juga Tuhan majelis jemaat untuk mempunyai hikmat untuk mengelola persembahan kami ini seturut dengan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau juga mengajarkan kami Tuhan untuk selalu bersukacita, memberikan persembahan kami yang terbaik, yaitu tubuh dan jiwa kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami Tuhan di tahun baru, tahun 2021 yang akan kami masuki. Kiranya Engkau menolong kami selalu. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami ini, yang kami panjatkan dalam satu nama. Nama anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.
penyerahan diri pada Tuhan, memberikan banyak pengenalan akan Allah yang pengasih dan penyayang, yang memampukan kita untuk menapaki tahun 2021 seturut dengan janji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin apabila Tuhan beserta kita. Kita percaya dan kita mengamininya. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat terima. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Segalanya mungkin dengan firman-Nya. Percaya dan aminkanlah. Janjinya selalu ditepatinya, tidak akan dipungkirinya. Tiada yang mustahil asal kuat terima. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang dalam hidupmu. Majulah
Kebaktian malam tahun baru telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga Bari mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga Sijabat mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.